sejauh ini yang menurut kami paling susah untuk ditaklukkan tuh tetap Man IC di Pekalongan. Tapi kita tetap yakin kita bisa menjadi yang terbaik. Menurut kami mungkin tim paling unggul itu Man IC Pekalongan. Ya jelas Man IC. Pekalongan sih. Man IC Pekalongan. Dari mungkin itu menurut saya dari Man IC Pekalongan dan Man 2 Brebes. Karena kan mereka kan memang sekolah-sekolah terbaik, sekolah favorit. Kita sih ya. Tim kita. Iya dong. Ya, Harus pede. Harus pede. Harus. Mungkin kalau boleh jujur yang agak membuat apa namanya? Kita nervous ya. Kita nervous. Itu ya. Nervous lihat lawan Man kita IC. ya. Man ICP lah. Dari Man IC Pekalongan. Tapi bisa lah diimbangin. Ya, ini. Harus bisa dong. Dari tim lawan menurut kita semuanya keras karena kita nggak mandang remeh lawan, tapi sekeras-kerasnya batu tetap bisa hancur. Jelas ini sih bakal ilmu buat menangin lomba ini sih. Kita kan udah jauh-jauh dari Surakarta, masa pulang nggak bawa apa-apa. Terus yang kedua kita siapin mental juga karena kita tahu perjalanan jauh, terus lawannya juga Lumayan. nggak kaleng-kaleng, nggak main-main juga. Seluruh challengers, silahkan memasuki arena pertandingan. Hasil dari permainan Mindforge akan segera diumumkan. Berikut adalah tim yang berhasil memperoleh peringkat tertinggi dan dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Pada posisi keempat, dengan jumlah poin yang didapatkan adalah 1.830 poin. Selamat kepada Matoliul Falah. Berikutnya menempati posisi ketiga dengan jumlah poin 2.120. Selamat Madrasah Aliyah Binaul Ummah. Posisi kedua ditempati dengan jumlah poin 2.255. Kami ucapkan selamat kepada Madrasah Aliyah Nurul Ummah. Tersisa satu posisi lagi untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Siapakah dari kelima tim yang akan tereliminasi? Posisi pertama dengan perolehan poin 2.420 poin. Selamat kepada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedekia Pekalongan. Kami ucapkan selamat kepada keempat tim yang dapat melanjutkan permainan. Dan kepada tim yang lainnya, kalian tereliminasi dari Elite Student Championship Sigma.
lebih ke waktu matematika itu pembagian soalnya lebih merata aja sih. Jadi tadi kan kita ngerjain satu bareng-bareng gitu, kayaknya itu kurang efisien sih. Iya. Dan juga mungkin bisa lebih teliti aja sih, karena tadi sempat ada kesalahan dan akhirnya kita ngulang dari awal gitu. Mungkin kita akan belajar lebih dalam dan kita akan meminta bimbingan dari guru mapel tersebut. Tadi kan di sesi pertama ada 3 soal. Nah, 3 lembar. Nah, kita itu membaginya. Terus dari pembagian tersebut kita itu kayak bertukar-tukar. Misalnya si A udah mentok di kertas ini, minta gantian sebelahnya. Itu pun sebaliknya. Mungkin di pola membacanya. Iya. Jadi kita harus tahu pola-pola nanti, misal poin-poin yang akan ditanyakan nanti apa gitu di sesi baca gitu. Ini Jadinya disuruh nggak harus ngapain baca semua. Soalnya disuruh ngapain, terus ide buat ngerjainnya biar cepat itu gimana. Pokoknya nyusun strategi ulang lah. Mungkin strategi yang akan kami lakukan itu bakalan lebih banyak belajar soal-soal matematika seperti tadi, karena sebelumnya juga kita belum pernah belajar soal seperti itu. Selamat berubah, bersaing, wastabiqul khairat. Kami nyatakan selamat kepada seluruh challengers yang telah berhasil menyelesaikan tantangan pada game sebelumnya. Tantangan berikutnya yang harus kalian selesaikan adalah Quick Recall. Permainan kali ini dilaksanakan dengan mempertandingkan tiap 2 tim pada setiap rondenya dan dilakukan dengan cara 1 versus 1. Setiap tim harus mengirimkan 1 orang pemain pertama yang akan mengikuti pertandingan dan menentukan urutan pemain kedua dan ketiga. Jika pemain menjawab pertanyaan dengan jawaban salah ataupun tidak berhasil menjawab pertanyaan karena pemain lawan yang berhasil menjawabnya, maka tim yang kalah tersebut harus mengganti pemain kedua dan seterusnya untuk soal berikutnya. Dan tim yang memenangkan soal tetap melanjutkan pertandingan. Pemain harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh host dengan cepat. Kesempatan menjawab akan diberikan kepada pemain yang menekan bel terlebih dahulu. Jika jawaban dari pemain tersebut salah, maka soal tersebut dapat diperebutkan kembali antara kedua pemain tim. Namun, jika setelah 10 detik bel ditekan tidak ada jawaban, pemain lawan akan diberikan kesempatan untuk menjawab dalam 10 detik. Jika lawan tidak berhasil menjawab, soal dapat diperebutkan kembali. Jika dalam satu soal, seluruh pemain dari kedua tim yang bertanding tidak ada yang bisa menjawab soal tersebut, maka soal otomatis dinyatakan gugur. Setiap jawaban benar akan bernilai 40 poin. Permainan berlangsung dalam 3 ronde. Setiap ronde permainan terdapat 15 soal yang dapat diperebutkan. Rincian pemain setiap ronde adalah sebagai berikut. Ronde pertama, pertandingan antara tim yang memperoleh peringkat pertama dan peringkat ketiga pada tantangan Insight Reading. Ronde kedua,
pertandingan antara tim yang mendapatkan peringkat kedua dan keempat pada tantangan Insight Reading. Yang ketiga, ronde deathmatch. Pertandingan ulang antara tim yang kalah pada ronde pertama dan kedua. 3 tim yang berhasil memperoleh poin tertinggi akan melanjutkan ke babak semifinal. Materi yang akan digunakan dalam permainan ini adalah 5 reading sets yang telah para pemain hafalkan pada babak sebelumnya. Sebelum memulai pertandingan, pemain akan diberikan waktu selama 30 menit untuk memahami kembali isi dari kelima reading sets tersebut. Challengers, quick recall dimulai dari sekarang. Challengers, waktu review telah selesai. Silakan kepada seluruh pemain untuk berkumpul kembali ke arena pertandingan. Pertandingan ronde pertama antara tim Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedekia Pekalongan dan Madrasah Aliyah Binaul Ummah. Silakan untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti pertandingan. Dan untuk tim yang mendapat giliran pada ronde kedua dapat meninggalkan arena pertandingan. Mari kita sambut host kita pada permainan kali ini, Dr. Abdul Qayyum MSc Sin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para challengers yang saya banggakan. Baik, untuk soal yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya singgasana iblis di atas itu ada di atas lautan. Dia mengirimkan pasukannya. Prajurit yang paling agung di antara mereka adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Silakan. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, benar. Kita masuki soal nomor kedua. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak mengubah pakaiannya, berarti dia belum bertaubat. Dan barang siapa bertaubat sedang dia tidak melapangkan perangainya, berarti silakan. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, salah. Saya lanjutkan pertanyaannya. Barang siapa bertaubat sedang dia tidak melapangkan perangainya, berarti dia belum. Apa? Sofwan bin Uyainah. Salah. Saya bacakan lengkap soalnya. Apa maksud dari mengubah pakaian pada potongan hadis tersebut? Bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya. Salah. Dia tidak merubah perangainya. Salah. Apa maksud dari mengubah pakaian pada potongan hadis tersebut? Silakan, ada yang mau menjawab? Dia tidak dia menghilangkan segala jejak dosanya dia dengan mengganti pakaian. Gimana? Ulangi. Jadi jika dia tidak mengubah pakaiannya, dia bakal memakai pakaian yang digunakan ketika melakukan maksiat. Jadi dia masih meninggalkan maksiatnya gitu. Salah, kurang tepat.
Sudah? Oke, soal kedua tidak ada yang bisa menjawab. Kita masuk ke soal yang ketiga. Sudah siap? Soal yang ketiga. Silakan. Perancis. Benar. Baik, kita masuk soal yang keempat. Dengki itu memakan amalan baik kita. Seperti apa? Seperti api melahap kayu bakar. Seperti api melahap kayu. Seperti api melahap kayu. Kayu bakar. Seperti api makan kayu. Kurang tepat. Seperti api menghanguskan kayu kering. Oke, benar. Soal nomor 5. Bagaimana pendapat Ka'ab al-Ahbar mengenai, silakan. Batal. Saya bacakan soalnya. Baik. Baik. Bagaimana pendapat, sebentar saya bacakan. Bagaimana pendapat Ka'ab al-Ahbar mengenai pernikahan dan lama Nabi Isa tinggal di bumi? Silakan. 40 tahun. 40 tahun. Dan menikah dengan Fulan dan diberi anak Muhammad dan Isa. Benar. Oke, soal nomor 6. Siapakah orang-orang yang sibuk menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Silakan. Orang-orang yang membuat dosa. Orang-orang yang membuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa. Salah. Adalah orang-orang yang sibuk mementingkan dirinya untuk urusan akhirat. Benar. Oke, soal nomor 7. Pada saat Islam masuk menaklukkan Andalus, siapakah penguasa wilayah Galia? Roderus. Kurang tepat. Batal. Batal. Salah. Pas. Pas. Silakan. Julian. Julian. Salah. Raja Theodosius. Salah. Sudah. Sudah ya. Sudah hangus soalnya. Salah semua. Baik, kita masuk ke soal yang ke-8. Sholat duhalah. Sanad hadis Hatim. Hatim. Hatim, ya. Benar. Oke. Next question. Nomor 9. Apakah yang disebut sebagai gunting agama? Pas. Pas. Dengki. Salah. Marah. Benar. Baik, kita masuk soal yang ke-10. Untuk menuju wilayah Andalus, pasukan muslimin yang saat itu sudah berkuasa di wilayah Afrika bagian utara perlu melewati jalur apa? Pas. 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 Selat Gibraltar. Ya? Selat Gibraltar. Benar. Oke. Pertanyaan yang ke-11. Orang yang mendatangkan barang ke pasar kita adalah seperti orang yang, silakan dari Pas. Seperti jihad fisabilillah. Benar. Oke, luar biasa. Kita masuk soal yang ke-12.
pada orang berumur berapakah malaikat maut akan menyuruh kepada mereka bahwa telah dekat saatnya memetik dan panen? Silakan. 60 tahun. Berapa? 60 tahun. Salah. 40 tahun. Salah. 50 tahun. Benar. Oke, pertanyaan yang ke-13. Percakapan itu ada 2 atau 3 atau 4 orang. Silakan. Pas. Pas. Sufyan bin Auniyah. Salah. Abdullah. Abdullah, benar. Oke, nomor 14. Dalam bab ini disebutkan penyakit manusia yang sudah ada sejak umat yang terdahulu. Dengki, dengki, rendah diri, gantung hati. Salah. Dengki. Pas. Jahat, prasangka, dan salah. Silakan. Terakhir. Dengki, jahat sangka, dan terbang hati. Salah. Dengki, jahat sangka. Salah. Baik, soal sudah hangus ya. Soal yang terakhir. Siapakah saksi-saksi Allah di bumi dan di langit? Silakan. Saksi Allah di bumi, para nabi dan rasul, di langit para malaikat. Salah. pas. Saksi-saksi Allah di bumi yaitu kamu, dan saksi-saksi di langit yaitu malaikat. Di bumi siapa? Di bumi kamu, di langit malaikat. Kamu itu siapa? Kamu tuh manusia. Oh, kamu manusia. Ya, benar. Ronde pertama Quick Recall telah selesai. Pemenang dari ronde pertama adalah Madrasah Aliyah Binaul Ummah dengan total perolehan poin 320 poin, dan total poin yang diraih oleh Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedekia Pekalongan adalah 160 poin. Kepada MA Binaul Ummah, selamat untuk melanjutkan ke babak semifinal. Dan untuk Man IC Pekalongan, silahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti deathmatch. Pertandingan ronde kedua antara tim Madrasah Aliyah Nurul Ummah dan Matoliul Falah. Silakan untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti pertandingan. Oke, baik. Untuk soal yang pertama, sebelum menyebar ke Andalusia, pemerintahan Islam sudah berhasil. Silakan. 91 Hijriah. 91 Hijriah. Salah. Pas. Salah. 92 Hijriah. Salah. Pas. 93 Hijriah. Saya baca 97 Hijriah. 100 Hijriah. Salah. Oke. Soal nomor 1 kita skip ya. Tidak ada yang berhasil menjawab. Soal nomor 2. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, dalam cerita Quran Qabil dan Habil, diterangkan bahwa syarat agar amal ibadahnya adalah Bertakwa. bertakwa. Betul. Oke, soal yang ketiga. Penaklukan Andalusia terjadi pada masa khalifah siapa? Walid bin Abdul Malik. Betul. Soal yang keempat. Nabi Muhammad SAW mendengar seseorang mengumumkan kehilangan di masjid. Pas. Pas. Hambali. Siapa? Hambali. Lebih lengkap? Imam Hambali. Betul.
Oke, soal yang kelima. Siapakah dua? Silakan. Orang yang mengajar, orang yang belajar dan mengajarinya, orang yang pas. Orang yang belajar, orang yang mengajarinya, dan orang yang mengamalkannya. Kurang. Silakan. Orang yang belajar, orang yang mengajar, dan orang yang mengamalkan. Kurang lengkap ya. Orang yang berdoa dan orang yang mengamininya. Terus? Orang yang belajar dan orang yang mengajarnya. Lalu? Dan pas. Orang yang belajar, mengajar, dan mendengarkan Al-Quran. Kurang. Oke, soal nomor 5 kita skip ya. Silakan dari tim Nurul Ummah. Kita masuk ke soal nomor 6. Pada akhir zaman, pelenyapan pena dan kitab-kitab terjadi setelah kelas. Pas. 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 Turunnya Dajjal. Salah. Ya, soal nomor 6 kita skip. Kita masuk ke soal yang ke-7. Silakan. Permusuhan atas dasar apa yang tidak pernah selesai? Pas. Dengki. Benar. Silakan. Kita masuk soal yang ke-8. Mohon disimak. Oke, pada umur berapa Tariq bin Ziyad meninggal dunia? 23 tahun. 23. Salah. Pas. 32 tahun. Salah. Pas. Terakhir. (65). Salah. 40. Salah. Oke. Soal yang berikutnya, soal yang ke-9. Rasulullah SAW bersabda, 2 serigala buas yang menyerang seekor kambing yang dilalaikan pemiliknya. Sofyan Sauri. Sofyan Sauri, betul. Silakan. Soal yang ke-10. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu setelah dia memberikannya kepada manusia? Silakan. Dengan perlahan-lahan mencabut para ulama. Diperjelas. Perlahan-lahan untuk mencabut nyawa para ulama untuk menghilangkan ilmu faraid. Ilmu. Lebih yakin. Dengan meninggalnya para ulama. Benar. Yang ke-11. Sebutkan 3 macam catatan amal. Pas. 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 Soal nomor 11 kita skip. Soal yang ke-12. Mau disimak? Mengapa orang Yahudi banyak yang tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir? Karena para Yahudi berdusta akan apa yang dia katakan. Salah. Karena untuk unsur keuntungan. Unsur keuntungan. Salah. Karena Nabi Muhammad tidak senasab dengan para orang Yahudi.
Oke, soal yang ke-13. Kiamat tidak akan terjadi sebelum terjadinya 10 pertanda. Salah satunya Dari Yaman. Dari timur, dari barat, dan dari Eden. Eden. Ya, benar. Soal yang ke-14. Mau disimak? Dengan siapakah Rasulullah bermegah pada hari kiamat? Para ulama. Salah. Silakan. Orang mukmin. Salah. Orang-orang yang berserah diri dan bertakwa kepadanya. Salah. Terakhir. Dengan siapakah Rasulullah bermegah pada hari kiamat? Dengan para waliullah. Salah. Ya, sudah. Soal yang terakhir, the last question ya. Nomor 15. Seorang mukmin yang bergaul dengan Imam Syafi'i. Salah. Sufyan Ats-Tsauri. Salah. Daud. Benar. Ya. Untuk babak ronde kedua sudah selesai. Terima kasih. Pertandingan ronde kedua telah selesai. Pada ronde kedua dimenangkan oleh Madrasah Aliyah Nurul Ummah dengan perolehan poin 280 poin. Dan total poin yang didapatkan oleh Mathaliul Falah adalah 80 poin. Kami ucapkan selamat kepada MA Nurul Ummah untuk melanjutkan ke babak semifinal. Dan untuk Mathaliul Falah, dimohon mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan deathmatch dengan MAN IC Pekalongan.